Masalahnya adalah di ketidakpahaman terkait informasi tentang asuransi itu sendiri. Makanya sekarang kita bahas yuk bareng-bareng terkait bedanya antara unit link dengan tradisional. Terkaitnya banyak banget sih. Halo, hari ini aku akan bahas terkait bedanya asuransi unit link dan tradisional. Teman-teman pasti akhir-akhir ini sering ya membaca berita terkait dengan asuransi, di mana beberapa nasabah asuransi merasa ditipu atau dirugikan oleh perusahaan asuransi. Contohnya seperti ini. Dari berita-berita tersebut, menurut aku ada kesalahan info atau ketidakpahaman terkait dengan informasi produk asuransi itu sendiri. Sekarang kita akan bahas perbedaan antara produk tradisional dengan produk unit link, khususnya untuk asuransi kesehatan. Di produk tradisional, premi yang kita bayarkan itu adalah senilai biaya asuransi ketika umur kita masuk. Otomatis, seiring dengan bertambahnya umur kita, premi kita akan naik. Sedangkan di produk unit link, premi yang kita bayarkan itu adalah sebesar biaya asuransi plus investasi. Otomatis secara premi cenderung flat. Lalu, perbedaan selanjutnya adalah di masa pertanggungan. Di asuransi tradisional, masa pertanggungannya itu akan otomatis diperpanjang seiring dengan kita membayar premi. Sedangkan di unit link, kita bisa menentukan nih masa pertanggungannya mau sampai usia berapa. Biasanya dari 55 tahun, 65, 75, sampai 99 tahun. Lalu dari nilai tunai atau nilai sisa. Di asuransi tradisional, biasanya tidak ada nilai sisa. Artinya kita bayar hangus. Sedangkan di asuransi unit link, itu ada yang namanya nilai sisa atau nilai tunai yang terbentuk. Atau yang kita sebut dengan hasil investasi. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, kita coba lihat di contohnya ya. Aku mengambil seorang laki-laki di usia 30 tahun. Untuk mendapatkan manfaat kesehatan dengan kamar one bed one room atau kamar VIP di wilayah Indonesia sampai usia 85 tahun, laki-laki ini harus membayar premi senilai 900-an ribu. Sedangkan kalau untuk di asuransi tradisional, dia cukup membayar sekitar 400-an ribu. Namun seiring bertambahnya usianya, kemungkinan besar nanti ketika umur 60 atau 70 tahun, premi yang dibayarkan itu akan melebihi dari 1 juta rupiah, mungkin hampir 2 juta rupiah. Nah, menurut teman-teman yang lebih bagus yang mana nih? Kalau menurut aku, kedua produk ini sama bagusnya teman-teman, tapi harus disesuaikan dengan profil kita sendiri. Untuk produk unit link ini cocok bagi kita yang di usia produktif teman-teman. Kenapa? Karena kita akan bayar dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lalu plusnya lagi, kita bisa mengambil yang namanya cuti premi di produk unit link. Jadi kita tidak perlu membayar premi, namun manfaatnya masih tetap ada. Tapi dengan catatan nilai investasi kita itu cukup untuk kita melakukan cuti premi. Sedangkan nih untuk produk tradisional cocok buat kita yang sudah mengenal instrumen investasi yang lain dan tidak berharap ada imbal hasil dari asuransi. Nah, produk tradisional ini juga cocok untuk yang berusia lanjut. Kenapa? Karena dari segi premi lebih terjangkau dibandingkan unit link. Buat teman-teman yang masih bingung memilih antara unit link ataupun tradisional, teman-teman bisa langsung komen di bawah atau bisa menghubungi kami.
supaya kita bisa bantuin teman-teman nih terkait dengan produk yang cocok untuk teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya kamu bisa tahu nih informasi-informasi selanjutnya, terutama di bidang asuransi yang pasti memberikan manfaat buat kamu. Thank you for watching. Bye!